Apakah sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ya pertemuan kita. Pada pertemuan 10 kita akan mendiskusikan mengenai decision tree ya. Nah, apa yang dimaksud dengan eh, decision tree? Ya, jadi decision tree adalah bentuk eh, sebuah model ya untuk klasifikasi yang bisa digunakan untuk menemukan hasil akhir ya berdasarkan rangkaian pertanyaan ataupun permasalahan ataupun pilihan ya. Kemudian setiap pertanyaan perlu ya perlu dijawab ya dengan pilihan yang tersedia dalam bentuk biner, dalam hal ini dua pilihan ya. Kemudian hasil klasifikasi akhir tentukan oleh kesesuaian jawaban atas rangkaian pertanyaan biner tersebut. Hasil klasifikasi akhir diberikan pada kondisi tidak ada pertanyaan lagi yang bisa diberikan ya. Jadi untuk melakukan klasifikasi kita berusaha em, membagi ya secara bertahap menjadi eh, dua bagian ya. Kemudian hasil bagi tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian yang lain ya. Jadi semacam membuat apa cabang ya. Sehingga kita akan sampai pada eh, titik atau posisi yang terakhir di mana tidak ada pertanyaan lagi ya karena semua data atau semua eh, anggota dari dataset itu sudah berhasil ya ditemukan klasifikasinya ya karena sudah terkelompok ya sehingga tidak ada lagi yang bisa dipecah ya menjadi dua ya. Oke. Eh, Kemudian pertanyaan dalam hal ini dapat sebagai feature atau ciri yang membedakan antara satu objek hasil klasifikasi dengan objek yang lain. Selain merupakan representasi dari pilihan, decision tree ini juga menyatakan alur akibat ya probabilitas serta kesempatan dengan menggunakan decision tree ya maka masalah yang kompleks menjadi terlihat lebih sederhana ya. Kemudian struktur decision tree dibentuk berdasarkan data yang tersedia ya serta rule yang diterapkan pada suatu permasalahan. Jadi sebisa mungkin
dalam melakukan mengkonstruksi ya decision tree, sebisa mungkin decision tree-nya sederhana ya, walaupun untuk setiap permasalahan ataupun kasus itu tentunya berbeda-beda ya. Decision tree ini juga merupakan bagian dari graph ya. Jadi graph itu tersusun atas dua komponen utama, yaitu node dan edge ya, atau kita kenal juga sebagai satu suatu simpul ya, titik ya, dan garis ya, atau edge ya. Jadi kalau kita gambarkan, nah kalau graf satu simpul, yang paling sederhana satu titik ya, satu vertex ya. Kemudian kalau dua, ini ada dua vertex. Nah, dan ini terhubung ya, dengan apa yang dikenal sebagai edge ya. Nah, ini adalah graf dengan dua vertex ya, atau dua nodes ya, dengan satu edge ya. Nah, decision tree ini juga seperti ini ya. Jadi dari sini dipecah jadi dua ya. Nah, maka ini ada tiga node dan dua edge ya. Ini satu dan dua garis ya. Kemudian tiga simpul ya. Dan sini dipecah lagi ya. Di dua ya, dan seterusnya. Ya, sehingga ini merupakan bagian dari graf ya, kalau decision tree tersebut. Nah, mengapa disebut tree atau pohon? Ini karena kita melihatnya secara terbalik ya. Jadi pohonnya dibalik, yang paling atas itu adalah root ya, atau akar, root node ya, kemudian dipecah menjadi percabangannya. Nah, kemudian yang titik yang paling ujung ya, yang mana tidak ada lagi percabangan, itu disebut sebagai leaf node ya, atau simpul untuk daun ya. Sehingga ini yang pertama ya, ini adalah root. Root itu berarti akar ya, sepadan dengan ini. Kemudian ada dua cabang ya. Ini yang pertama, layer pertama, dan ini yang layer yang kedua ya. Nah, dua cabang, yang satu merupakan node baru ya, satunya lagi adalah node yang tidak bisa dipecah lagi ya, sehingga kita sebut sebagai leaf ya, atau daun ya. Nah, yang masih bisa dipecah lagi, nah, ini menjadi dua ya, yang mana sama-sama leaf ya, atau daun. Sehingga ini masuk ke layer ketiga ya, atau ke lapisan ketiga. Sehingga kalau dibandingkan dengan pohon, ya mungkin daerah sini ya, layer 2 ya. Nah, maka yang ujung ini layer 3 ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini mungkin di sini layer 1 ya. Ya, namun itu hanya hanya istilah ya, tapi untuk membantu membedakan seberapa banyak ya turunan dari layer yang paling awal ya. Jadi layer 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Ini tergantung dari struktur decision tree yang sedang kita gunakan. Namun prinsipnya semakin sedikit ya jumlah layer dan semakin sedikit percabangan, tentu akan semakin bagus ya, semakin sederhana. Ya, walaupun tidak semua permasalahan bisa dibuat ya sederhana seperti itu. Nah, ini contohnya apa? Contoh dari decision tree, misalkan kita melakukan eh, apa? eh,
klasifikasi ya hewan ya. Ini hewan semua jenis hewan ya. Kemudian pertanyaan awal, apakah dia memiliki apa eh, helai ya, memiliki helai bulu atau tidak ya. Ya, seperti ini has feathers. Nah, kalau true maka dia punya, kalau tidak maka arahnya ke sini ya. Nah, ini layer 1, ini layer 2. Nah, di layer 2 ada pertanyaan lanjutan ya. Can fly, apakah dapat terbang? Nah, tentu ini sama-sama jenis burung ya. Cuma cuma yang satu bisa terbang dan satu tidak ya. Nah, yang bisa terbang ini burung apa nih? Elang ya. Dan yang tidak bisa terbang ini apa? Penguin ya. Nah, kemudian eh, pertanyaan percabangan apakah bisa terbang atau tidak. Nah, kalau yang tidak, ini ada pertanyaan lanjutan ya di level 2 ya. Ini apakah punya fins apa? Sirip ya, sirip. Kalau misalkan apa? Ya, maka jawabannya adalah ikan, bukan ikan ya, sorry. Jawabannya adalah lumba-lumba ya, karena termasuk mamalia ya. Ya, kemudian eh, kalau kalau benar ya, maka masuk lumba-lumba. Kemudian kalau salah ya, nah ini dia apa berambut ya, sehingga eh, dicontohkan di sini adalah beruang ya. Nah, sehingga kita harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan ini sih ya secara tepat ya. Nah, sehingga kita bisa mengelompokkan atau melakukan klasifikasi empat jenis hewan ini ya secara tepat ya. Nah, ini pertanyaannya apa ya? Eh, yang mana satu pertanyaan ini memiliki dua kemungkinan jawaban ya, true atau false ya. Oke, kemudian eh, contoh yang lain. Nah, ini untuk melihat apakah seseorang itu eh, sehat atau tidak ya. Ya, eh, sehat atau tidak ya. Maka pertanyaan pertama dilihat dari apa umur ya, usia. Nah, apakah usianya di bawah 30 tahun atau tidak ya. Ini ya, kemudian ada juga pilihannya tidak. Itu berarti usianya di atas 30 tahun ya. Kemudian pertanyaan lanjutan ya, apakah eh, mengkonsumsi atau makan pizza yang sangat banyak ya, jumlah pizzanya banyak ya. Nah, kalau jawabannya ya, ya mungkin ini kan eh, kalau banyak bisa menyebabkan apa
gangguan ya kesehatan ya, maka di sini hasilnya adalah unfit ya. Tapi kalau eh, makan pizza namun sedikit ya, maka ini fit, sehat ya. Nah, jadi apa, cukup ya untuk konsumsinya. Kemudian kalau usianya di atas 30 ya, berarti di sini di no ya. Maka usianya di atas kurang dari 30, kalau no berarti usianya 31 dan seterusnya ya. Tanya apakah berolahraga di pagi hari ya. Maka kalau iya, maka dia masih sehat ya. Kebalikan yang tadi ya, iya-nya di sana unfit, tidak sehat. Terus ini yes-nya itu sehat karena masih rajin berolahraga saat pagi hari. Nah, kalau jawabannya no, maka tergolong tidak sehat ya, karena usia sudah di atas 30 ya, kemudian tidak rajin berolahraga ya, sehingga masuk apa, unfit. Nah, ini juga kita perlu merumuskan ya. Jadi pertanyaannya apa untuk di level 2 ya, kemudian di level 1 yang paling awal. Nah, ini buat tadi yang sudah kita jelaskan ya, buat rule berdasarkan decision tree, apakah umur kurang dari 30, parameter umur yang pertama, dan apakah banyak makan pizza ya, parameter jenis makanan, dan apakah olahraga setiap pagi ya. Maka parameter aktivitas olahraga. Sehingga ini ada apa, tiga parameter nih, 1, 2, dan 3 yang kira-kira bisa menjadi apa, indikator ya untuk menjawab pertanyaan ini ya. Is a person fit ya. Misal satu, hmm, ya ini L2 dan ini level 2 ya, sama-sama level 2. Oke, dan yang terakhir adalah eh, parameter aktivitas olahraga. Kemudian ada dikenal sebagai istilah implementasi CART ya, Classification and Recognition Tree ya, Gini Impurity Index ya. Gini Impurity Index adalah sebuah nilai yang digunakan untuk menentukan optimal split ya, pemisahan optimal pada decision tree ya. Nilai Gini berada pada interval antara 0 dan 1 ya. Nilai 0 menyatakan kemurnian sempurna, sedangkan 1 menandakan ketidakmurnian yang sempurna ya. Jadi semakin kecil nilai gininya, maka makin bagus ya. Kalau 0 berarti dalam satu cluster itu benar-benar terpisah ya, jadi tidak bercampur dengan cluster yang lain dalam hal proses klasifikasi ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau apa, ideal yang nol ya. Nah, yang nol maka eh, maka yang ini tidak ada ya. Nah, ini kan biru juga ya. Nah, ini nol ya, karena birunya berkumpul di sini semua ya. Kemudian yang merah di sini. Oh, sorry. Nah, jadi benar-benar apa, terpisah ya antara yang biru dan yang merah. Nilai nilai ininya kan nol ya.
Nah, cuma di soal ini tidak demikian ya. Nah, ini ada yang cross ya, atau dia berada di low area kelompok yang lain ya, yang merah ini ada satu di sini. Nah, kalau kita hitung nilai gini masing-masing ya, untuk yang nilai merah, nah, nilai merah 1 dikurangi 4/4 ya. 4/4 berarti ada berapa merah yang berada di area merah ya, area merah yang ini. Nah, ini adalah 1 dikurangi 4. Ini 4 ya, 1, 2, 3, 4. 4/4. Sama dengan 1 kurang 1, 0. Berarti ini benar-benar murni ya. Kemudian yang G yang biru, 1 dikurangi 1/6 ya. Nah, ini untuk yang merah ya. Merah. Berarti ini 1 dibagi 6 total ini. Nah, kemudian yang biru juga dia lebih banyak ya. Maka ini sorry. Nah, maka yang biru ini jumlahnya 5 ya. Jadi 5/6. 6 itu maksudnya satu area semua. Nah, kalau dihitung nilainya adalah untuk yang gini merah tadi 0, biru adalah 0,278. Sehingga nilai rata-ratanya adalah 4/10 ya. Maksudnya ini 4 yang merah ya. Ini kan 4 ya. 4/10, 10 total semua ya. Kali 0, kemudian 6/10 yang ini 6, raster yang biru kali nilainya tadi ya 0,278. Nah, sehingga diperoleh gini rata-rata adalah 0,1668. Yang mana ini tentu lebih dari 0 ya. Sehingga dia bukan yang benar-benar murni ya, karena sudah dicampur dengan cluster yang lain. Oke. Nah, sekarang coba dihitung berapa gini ya untuk merah dan biru ya, untuk kasus seperti ini ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, jadi ini misalkan ada 2 kelompok ya, merah dan biru ya. Maka untuk menghitung gini yang merah, maka kita melihat segitiga ini saja. Ya, maka 1 dikurangi 6 ya, 6/7. 1 kurangi 6/7. Ya, 6-nya dari mana? Dari yang merah ini ya. Ini 6 ya, 6/7. Kemudian dikuadratkan, kurangi 1/7. Ya, ini 1 dari keseluruhan 7 ini. Nah, sehingga 1 minus 1 dikuadratkan, 1, kemudian 6/7 dikuadratkan, hasilnya 0,673.
Dan 1/7 dikuadratkan hasilnya 0,02. Nah, kemudian dihitung penjumlahan biasa untuk gini merah adalah 0,25. Kemudian untuk yang biru juga demikian. Untuk yang biru pertama kali, nah, ini yang 6/9, berarti 6/9 yang ini ya. Nah, ini kan 6 yang biru ya. Ya, berarti ini 6/9, kemudian 3/9, 3 ini merah. Nah, 9-nya yang mana? 9-nya keseluruhan ini. Kemudian hitung, ini 6/9 kuadrat itu 0,44 ya. 3/9 kuadrat itu adalah 0,11. Kemudian di average ya, di average 0,25 itu dikalikan 7/16 ya, 7-nya semua titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 16-nya total jumlah titik yang ada di sini 16. Intinya 7/16 kali 0,25. Kemudian yang biru ya 9/16 kali 0,45. Dan hasilnya dijumlahkan, maka kita dapatkan Gini average adalah senilai ini. Ya. Oh, ini sama juga ini. Ya, cuma beda posisinya. Nah, caranya seperti itu kira-kira ya. Nah, kemudian hal yang lain yang perlu diketahui itu adalah information gain ya. Eh, jadi seberapa besar penurunan ya dari average yang semula ke gini average di bawahnya ya. Nah, ini kalau bisa nilainya apa turun ya. Nah, dari 0,80 kemudian menjadi 0,166. Maka information gain-nya adalah 0,8 kurangi 0,1668. Ini cukup apa cukup tinggi ya. Nah, ini contohnya untuk merekonstruksi tree ya. Sekarang kita punya database, ada berbagai jenis buah ya. Ada yang warna kuning, ya, coklat, ada merah, kemudian ada diameternya ya, dan ada jenisnya atau namanya seperti ini. Ya, saya lanjutkan. Ya, jadi misalkan kita punya sebuah apa data database ya atau dataset ada 5 ini ya. Nah, dalam tabel ini kemudian eh, untuk membuat sebuah decision tree yang bisa membedakan buah yang ada di sini ya. Ini kebetulan ada 3 jenis buah yaitu jeruk, dan duku dan apel. Ya. Dan juga ada parameter-parameter untuk masing-masing buah ya. Di sini ada warnanya, ini ada diameternya. Ya, misalkan diameternya kita anggap
5 gitu ya. Ya, satuannya dari sini mungkin 5 senti atau apa ya. Dan ini warnanya ada kuning, coklat, dan merah. Nah, kemudian untuk melihat apakah decision tree kita yang kita buat itu sudah bagus atau tidak, maka kita bisa menggunakan nilai eh, gini ya. Jadi gini pada level pertama kita hitung semuanya ya berdasarkan data yang ada ya. Di sini total dalam satu dataset itu ada 5 ya, ada 5 record ya. Nah, maka ini jumlah 5 ini kita anggap sebagai jumlah datanya. Kemudian probabilitas dari jeruk ya karena ini 2. Nah, maka di sini jeruk adalah 2/5. Dan duku juga 2 ya. Nah, ini maka 2/5. 2 dari 5. Dan apel ini ada 1 aja, maka 1/5. Ya. Kemudian kita kuadratkan probabilitasnya. Kemudian kita hitung nilai gini ya. Ini nilainya 0,64 ya. Nah, ini berarti masih tidak murni ya, masih bercampur ya. Ini ada jeruk, ada duku, ada apel. Sehingga target kita sebisa mungkin nilai gini itu akan turun ya, mendekati 0 ya. Walaupun dalam pembuatan decision tree kadang tidak bisa sempurna 0 ya. Ya, namun setidaknya nilainya kecil dan mendekati nilai 0. Sehingga itu merupakan eh, representasi bahwa hasil dari klasifikasi itu sudah benar-benar murni ya. Nah, kemudian kita coba membuat sebuah eh, pertanyaan ya. Buat berdasarkan jenis yang ada ya, berdasarkan jenis yang ada ya. Dengan pertanyaan apakah termasuk jeruk ataupun tidak ya. Nah, untuk yang pertama apakah termasuk jeruk ya, gini jeruk ya, maka eh, probabilitas dari eh, jeruk ya yang ada ya, ini 2 ya. Oke. Kemudian yang bukan jeruk ya berarti 3 ini sisanya ya kan. 3 ini sisanya, maka yang di sini ada 2 duku ya, maka ini 2/3. Kemudian 1 apel dari yang bukan jeruk ya. Ini berarti ini jadi satu kelompok ya, ada 3 ya. Maka apelnya adalah 1/3. Nah, sedangkan kalau jeruk sendiri satu kelompok ini ada 2 juga. Nah kan pertanyaannya jeruk dan bukan jeruk. Sehingga bisa kita dapatkan nilai gini untuk jeruk. Nah ini 0 karena dengan pertanyaan apakah jeruk atau bukan, yang masuk ke kelompok jeruk mesti jeruk semua ya, sehingga hmm, klasifikasinya dia murni ya, tidak bercampur dengan buah yang lain. Nah, kalau yang bukan jeruk ini masih bercampur ya, antara duku dan apel, sehingga nilai gininya masih relatif tinggi ya, tidak mendekati 0. Kemudian gini pada layer yang kedua dirata-ratakan ya, dirata-ratakan 2/5, maksudnya ada 2 jeruk ini dalam 5 jenis buah atau 5 dataset ya. Kemudian yang bukan jeruk ini 3 ya, 3/5 ini.
Jadi bobot yang digunakan untuk dikalikan dengan nilai gininya, ya. Sehingga kita dapatkan gini rata-rata 0,264. Nah, kemudian kita melihat apakah proses pembagian atau kelas string dengan menggunakan untuk pengelompokan ya dengan menggunakan tree ini sudah bagus atau tidak ya. Nah, ini kita lihat nilai gini layer pada layer yang kedua yaitu 0,264. Kemudian kita bandingkan dengan gini layer yang satu yang tadi ya 0,64 kurangi 0,264. Nah, ini gainnya, selisihnya ya, yang menyebabkan nilai gini mula-mula yang 0,64 itu turun ya. Jadi 0,264. Nah, gainnya penurunannya sebesar ini. Nah, ini bagus ya karena target kita nilai gini itu serendah mungkin ya, mendekati nilai 0. Dan kita lanjut. Nah, setelah yang duku ini jeruk ini sudah terpisah ya, kadang-kadang masuk dalam cabang decision tree tertentu ya. Namanya kita tinggal melihat tiga ini yang bersisa ya. Nah, sehingga jeruk tidak ada lagi di sini ya. Yang ada hanya duku dan apel ya. Nah, kemudian untuk membedakannya apa? Nah, membedakannya ini kita bisa gunakan parameter diameter ya, untuk ukuran. Nah, ambil thresholdnya 5 misalkan, maka yang kurang itu jawabannya iya ya, kurang dari 5, dan kalau lebih jawabannya tidak ya. Nah, sehingga di sini karena pertanyaannya diameter ya, maka gini untuk diameter kurang dari 5 ya. Kurang dari 5 berarti ini ya 2 ya. 2 dari 2, 2/2 ya. Kemudian gini yang lebih dari 5 ya. Oh sorry, yang diameternya lebih dari 5. 1 aja ya. Nah, berarti P apel ya 1. Dan nilainya adalah 0 ya. Karena hanya ada satu objek ya. Kemudian gini layer 3 dicari rata-ratanya ya. Rata-ratanya 2/3 itu 2/3 duku ya. Ini. Kemudian sepertiga ya. 2/3 ya. Yang ini ya. Nah, karena ini pengalinya adalah 0 semua, maka otomatis nilai gininya adalah 0. Dalam artian objeknya sudah bisa diklasifikasi ya secara sempurna. Ya. Jadi dalam satu kelas itu tidak bercampur dengan jenis yang lain. Kemudian information gain-nya berapa dari tahap sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita lihat di tahap sebelumnya, nah tahap sebelumnya adalah 0,376. Nah, maka akan berkurang ya. Dan berkurang dan harapannya akan mendekati 0 ya. Walaupun tidak selalu bisa. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Pak, Ya, mau nanya, Pak. ya Yang silakan. slide yang ada di ini pemisahan itu disentri yang ada warna merah sama biru tuh, bisa nggak dilihatin? Ya. Yang mana? Yang slide yang ada pemisahan itu bagian warna merah sama warna biru kalau nggak salah. Ya, Slide sebentar. sebelumnya.
Nah, ini. nah, bagian terlalu ya bagian di di sini Pak. Nah, sini. Yang warna ini ya, ya yang sebelum yang yang warna biru itu kan total itu 9 ya, itu dapat dari mana ya? Sedangkan yang sedangkan yang merah itu kan acuannya 6 7 7 ya semuanya. Nah, sedangkan yang merah itu kan yang dilihat kan 7 7 merah. Sedangkan yang ini yang sebelah kanan yang biru itu kan dapat 9 semuanya. Sedangkan yang kanan kan masih lihatnya 6 ya. Ya. Ya, baik. Eh, yang ini mungkin apa penjelasannya mungkin belum saya update katanya ya. Jadi ini masih sama dengan yang slide sebelumnya ya. Ya enggak berubah ya. Ya, ya. Jadi coba saya jelaskan yang ini ya. Nah, ini. Untuk yang gain yang merah ya. Kalian saya koreksi mungkin ya. Yang merah yang ini berarti kan. Nah, maka di sini adalah jumlahnya ya, jumlahnya totalnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ini harusnya 9 ya. Nah, ini 9 dan yang merahnya 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, ini harusnya 6/9 ya. Dan dikurangi ini kuadrat dan kurangi 1 2 3 ya, berarti 3/9 kuadrat. Nah, ini adalah mungkin untuk yang merah ya. Dan untuk yang biru, yang ini. Nah, maka nilai G biru itu adalah 6/9 untuk yang biru ya. Ini kan 1 2 3 4 5 6 ya. 6/9 kuadrat min, nah, ini yang merah nih. Yang merah ada 4 ya. 1 2 3 4, ini harusnya 4 ya. 4/9 kuadrat. Nah, ini dicari nilainya berapa ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu kita hitung average-nya ya. Ini Pak, kita, menanya 9 pun acuannya dari mana ya? yang mana? 9 itu yang Oh, biru. yang ini. Ya, yang biru ya. Acuannya di mana ya kita lihatnya? 9. Oh, 9 Ya, dari jumlahnya ya. jumlah yang mana? Yang biru. Ya, Tuh, yang 2, biru. 3, Ini kan 4. biru. Tuh, 2. Yang biru ini ya. Ini kan 1 2 3 4. Oh, ini dihitung yang merah ini dihitung ya. Diambil. Ya, Apa 10 ya. ini berarti 10 aja. 10 ya, 10 ya. Ya, yang teks ini kelihatannya saya masih copy paste dengan yang ini ya, slide sebelumnya ya. Ini kan Apa apa sebelumnya. ngambilnya ini ya, Pak? Apa? Misalnya yang sebelah kiri merah 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 saja, misalnya kan tuh 2 3 4 5 6, berarti yang merah ada totalnya ada 6 sebenarnya. Jumlah totalnya sama sama dikurangi per birunya berapa di sebelah kiri. 2 3 3/6 kuadrat gitu. Ya, yang penjelasan ini mungkin perlu saya apa koreksi dulu nanti ya. Yang ini kalau yang ini kan sudah benar ya. Yang ini coba saya jelaskan lagi ya. Ini yang yang biru ya. Yang biru ini kan ini 4 ya. 4 ini 5 kan. Ya, enggak?
Berarti ini total kan 9, maka 9 sini. Ya. Ini kan yang biru nih, kelompok biru sini. Oke. Kemudian yang birunya ada 6 ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini enggak 6/9. Kemudian yang merah ada 3 ya. Ini 1, 2, 3. Nah, maka di sini 3 ya. 3/9 dari grup yang biru ya. Nah, Terus yang merah tuh 7-nya dapat dari mana? yang mana? Yang Oh, ini ya. oh iya, per 7 total semuanya ya. Oh iya. 7 yang merah yang ini. Ya. Yang merah yang ini. Oh, iya, salah gambar ya. Ya. Yang tadi Ya. penjelasannya salah, penjelasannya masih copy paste yang ini kelihatannya. Oh, nanya lagi Pak, Nah, ini kan satu 7 lagi. nih, bentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang ini 7 It, untuk merahnya. mau tanya lagi Pak. Ya, Eh, yang memberikan option atau pilihan menuju output yang diinginkan tuh berdasarkan apa ya Pak? Kayak option-option tadi kan, kayak kuning terus harus diameter ini, itu berdasarkan nilai apa ya kita nentuinnya? oh ya. Terus kalau 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 layarnya makin banyak, decision-nya lebih bagus nggak atau gimana ya? Ya, ya yang ini kan kita berangkat belum ada decision tree-nya ya. Jadi kita berhadapan langsung itu tabel seperti ini ya. Kan ini misalkan kita punya banyak ya. Nah, nanti kan tidak cuma 5 seperti ini ya, mungkin bisa ratusan ya, bisa ribuan ya. Nah, kemudian kita ingin menentukan ya parameter yang mana terlebih dahulu yang kita tanyakan ya, apakah diameternya, ataukah jenisnya, ataukah warnanya misalkan. Nah, untuk menentukan tersebut sebenarnya ada unsur apa? Kita coba-coba dulu ya. Sebelum kita memulai, kita hitung nilai gini awal ya. Nilai gini awal ini totalnya 0,64 ya. Nah, kemudian kita coba pertanyaan ya. Kita ubah pertanyaannya misalkan mulai dari parameter jenis ya. Nah, parameter jenis hingga kita dapat pemisahan. Nah, pemisahan seperti ini ya. Jadi ini dengan menggunakan parameter jenis kita bisa memisahkan mungkin hampir setengahnya kan, jeruk dan yang ini. Nah, sehingga kita bisa punya dua ya. Ini buah jenis apa, jeruk. Ini sini jeruk, ini bukan jeruk ya. Duku dan apel. Kemudian dari duku dan apel mau digunakan parameter apa ya. Ya. Apakah parameter warna ataupun diameter misalkan ya. Apakah parameter kuning ya, kalau kita gunakan apakah kuning dan tidak, tentu tidak tidak bisa ya. Ya karena ini karena ini sama kan, buah duku dan apel ini sama-sama tidak kuning ya. Sehingga kita gunakan parameter yang lain ya. Dalam hal ini adalah diameter ya. Sehingga dengan diameter kita bisa bedakan ya antara duku dan apel ya. Ya, ini ya. Jadi ini intinya bertahap ya. Bertahap sebisa mungkin levelnya tidak terlalu banyak ya. Levelnya tidak terlalu banyak dan ada penurunan nilai
gini ya. Ini kalau nilai gini terakhirnya jadi 0,264 ya. Nah, semula 0,64. Nah, berarti itu sudah proses konstruksi dari decision tree-nya sudah benar ya, karena makin lama makin nilai gininya makin berkurang ya. Nah, harapannya mendekati 0. Kemudian jumlah layernya juga tidak terlalu banyak ya, layer 3. Sehingga kalau kita sudah menemukan decision tree seperti ini ya, nah nanti tinggal membuat rules-nya saja kan. Nah, kan mudah ya rules-nya. Nah, misalkan ini untuk pertanyaan buah jenis apa, mulai dari ini ya dan tidak, ini untuk kuning ya, warna kuning atau tidak. Kalau warna kuning, nah itu sudah dipastikan jeruk ya. Kemudian kalau bukan warna kuning, ya, nah ini bisa duku atau apel ya. Yang ini ya, yang tidak. Tapi kalau warnanya kuning, nah ini udah pasti jeruk. Hingga nanti dalam membuat implementasi kan bisa menggunakan if ya, if then ya. Jadi if colors ya, atau warna sama dengan kuning, maka langsung dideklarasikan itu adalah buah jeruk ya. Nah, namun kalau warnanya bukan kuning, dicek lagi ke sini, dicek lagi ke diameter. Diameternya berapa ya. Diameternya kecil, nah maka masuk duku ya. Jadi kalau diameternya besar masuk apel ya. Nah, untuk memilih pertanyaan, nah ini kita yang merancang ya, atau setidaknya kita punya tabel ini, tabel dataset ini ya, yang dilengkapi dengan field ya, dengan sifat-sifatnya ya. Nah, nanti kita tinggal pilih mana yang kira-kira bisa membagi dalam kelompok yang besar terlebih dahulu ya. Jadi 2 kelompok besar, kemudian masing-masing kelompok dibagi lagi. Mungkin demikian, semoga bisa menjawab pertanyaan. Ya, baik Pak, makasih banyak. Ya, Udah ada gambaran. Oke, mungkin sampai di sini ya saya akhiri pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu depan ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat malam. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam Pak.